Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sore hari ini kita dengan kostum yang santai supaya pikiran kita rileks, enjoy dengan liku kehidupan ini. Sahabat-sahabatku, para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu anugerah kepada manusia, di antaranya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul Allah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang luar biasa, sempurna. Mata di depan, telinga yang begitu lentur. Bayangkan kalau telinga itu kasar, keras, bantal mungkin pada berlubang, bantal pada rusak. Bayangkan kalau hidung tidak lentur dan sebagainya. Ini merupakan keistimewaan maziah dari Allah ciptakan manusia, atau Allah ciptakan makhluk dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang paling hebat itu adalah manusia. Oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, merupakan salah satu karya beliau yang di bidang ilmu tasawuf. Beliau mengatakan bahwa al-ainu wal lisan wal batnu wal qalbu huwa ra'un fi a'dha'in nas. Ada 4 anggota yang memang harus dijaga dalam tubuh manusia ini. Ada 4 anggota yang disebut dengan hifdzul jism, yaitu menjaga anggota badan. Menurut Ghazali ada 4 anggota badan yang pokok yang harus kita jaga. Artinya harus kita manfaatkan, jangan sampai kita zalim terhadap anggota badan kita. Yang pertama adalah al-ainu, mata. Kenapa mata? Kata Imam Al-Ghazali, wa hasbuka fiha anna madar amriddin. Karena mata itu bisa menampung, bisa mencakup, menangkap segala peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ritual agama. Contoh, anak kecil kadang hanya ikut gerakan sholat, itu berasal dari pandangan mata. Kadang sujud kayak orang tidur, kadang berdiri juga sambil bergurau. Karena yang pertama kali dia menangkap untuk madaru amriddin itu adalah mata. Maka al-ainu itu adalah satu anggota badan manusia yang harus dijaga. Wad dunya 'alal qalbi. Jadi bukan hanya perkara agama, tetapi perkara dunia pun itu harus dijaga. Kenapa demikian juga? Karena wa in khatar qalbu wa syaglahu wa fasadahu fil aktsari minal ain. Karena bahayanya hati, rusaknya hati, istighalnya hati, itu kebanyakan dari manusia berawal dari al-ain. Ketika pandangan kita melekat kemanapun kita berada, kemudian hal itu membuat kita menjadi rusak dalam hatinya, maka mata menjadi kunci yang pertama. Makanya sahabat Ali mengatakan, "Malam yumlik ainahu falaysa lil qalbi indahu qimatun." Kata sahabat Ali, barang siapa yang tidak memiliki matanya, dalam arti menggunakan matanya dengan baik pandangannya, falaysa lil qalbi, maka tidak ada di dalam hatinya indahu qimatun, yaitu harga diri. Harga dirinya akan tidak ada.
ketika mata ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, al-lisan wa hasbuka anna fihi ribhaka wa ghanimataka wa thamrata ta'lika wa ijtihadika kullu ibadih wa ta'ah. Kata Imam Ghazali, lisan itu dapat mencakup, dapat menangkap, dapat memperoleh satu ribhaka wa ghanimataka, yaitu omongan-omongan yang dapat menguntungkan atau janji-janji manis, atau wa ghanimataka, adu domba, wa thamratu ta'bika, maka buahnya itu, buah daripada lisan itu bisa berarti menjadi sebuah lisan yang baik, itu adalah lil ibadah wa ta'ah. Jadi kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan ijtihadnya, kita menyampaikan kebenaran itu dalam rangka ibadah wa ta'ah, maka itulah nilai plus dari Allah ciptakan al-lisan. Inna khatul ibadah wa ihbataha wa ifsadaha fil akbar. Karena yang dikhawatirkan dari rusaknya ibadah, rusaknya satu ritual ibadah apapun, itu kebanyakan dari manusia itu adalah al-lisan, yaitu diawali dari lisan. Kenapa? Karena bitasannu. Apa bitasannu itu? Mudah berjanji manis, wat tazayyun, dan juga ucapan-ucapan yang indah yang bisa menipu orang, dan juga wal ghibah, yaitu ngomongin orang lain, ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ini menjadi awal rusaknya ibadah yang dikhawatirkan, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak mampu untuk menjaga al-lisan. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari saya, para sahabat-sahabat dan teman-teman atau para jamaah yang lain, kita belajar terus untuk menjaga al-ain wal lisan. Yang kedua, yang ketiga adalah al-batnu, perut. Kata Imam Ghazali, karena berawal dari nikmat perutmu itulah kamu bisa mendapatkan nikmatnya ibadah. Ketika makan nikmat, minum nikmat, dan sebagainya, apalagi sebentar lagi berbuka puasa itu nikmat, maka dari situlah nilai ibadah akan muncul. Semangat ibadah akan muncul. Akan tetapi yang dikhawatirkan dari perut, ketika perut ini lapar, kemudian yang penting kita asal mendapatkan makan, kenikmatan dengan cara yang batil, inilah yang dikhawatirkan rusaknya kehidupan manusia, rusaknya moral manusia. Banyak begal, banyak kriminalitas yang hanya satu sumber masalahnya, yakni perut. Banyak orang saling bunuh karena perut. Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ketika engkau ingin melihat perilaku manusia, maka lihatlah apa yang dia makan. Jika itu baik, insya Allah perilakunya akan baik. Jika itu tidak baik atau buruk atau bahkan haram, maka lihat saja perilakunya bagaimana. Kemudian yang terakhir yang perlu dijaga itu adalah al-qalbu, fa'asbuka annahu aslul kulli. Karena hati, kata Imam Ghazali, merupakan asal dari seluruh bentuk kerusakan-kerusakan perilaku manusia, ataupun bentuk kebaikan-kebaikan dari manusia, itu berasal dari hati. Semua dari anggota badan pun akan bermuara ke hati. Dari hati bermuara ke hati oleh hati. Maka hati yang akan merasakan pedihnya atau nikmatnya terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, maka ditutup dalam satu kata, satu ungkapan, silahul ain wal lisan wal batn wa ghairuhu dalilun ala silahil qalbi. Baiknya mata, kebaikan hati, kebaikan perut, kebaikan lisan, itu
adalah menunjukkan kebaikan hati manusia. Maka dari itu banyak ungkapan-ungkapan yang keluar di tengah-tengah masyarakat ketika perilakunya orang itu jelek, bahkan membuat kejahatan, merugikan. Apa yang dia bilang? Dasar gak punya hati, hatinya setan. Artinya menunjukkan bahwa hati kita ini menjadi tolak ukur dari perilaku. Maka mata, lisan, dan perut perlu kita jaga untuk menjaga hati juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita sudah hampir 1 minggu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua ibadahnya, baik yang tidak terlihat ataupun terlihat oleh kita, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.